Pernah nggak sih kamu merasa capek tanpa sebab? Bangun pagi, udah berat. Ketemu orang, rasanya malas. Sering salah paham, mudah tersinggung, dan akhirnya kamu cuma bisa diam di pojok kamar, mikir, kenapa sih hidup seberat ini? Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendiri. Bahkan para sahabat Nabi pun orang-orang yang paling mulia pernah merasa berat dalam menjalani hidup. Dan tahu nggak, Rasulullah bukan hanya paham betapa stresnya hidup, tapi beliau juga mengajarkan jalan keluarnya. Lembut, sederhana. Sederhana dan sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Mari kita lihat dulu. Apakah Rasulullah pernah mengalami stres? Jawabannya, ya. Bahkan sangat sering. Bayangkan, sejak awal diangkat menjadi Rasul, beliau dihadapkan dengan penolakan, hinaan, dilempar batu, dicaci maki, bahkan keluarganya sendiri menjauh. Di Taif, beliau dikejar-kejar dan dilempari batu oleh anak-anak kecil hingga tubuh beliau berdarah. Tapi apa yang beliau katakan? Bukan, kenapa hidup saya begini? Tapi, jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tak peduli ya Allah. Luar biasa. Di tengah luka dan penderitaan, Rasulullah justru mencari ridha Allah. Inilah yang membuat beliau tetap tenang, tetap kokoh. Tapi bukan berarti beliau tidak sedih. Saat Khadijah wafat, beliau menangis. Saat pamannya Abu Thalib meninggal, beliau sangat terpukul. Itulah bukti bahwa Islam bukan ajaran yang memaksa kita untuk selalu kuat, tapi ajaran yang memanusiakan perasaan kita, termasuk rasa stres, cemas, dan lelah. Sunnah pertama yang diajarkan Rasulullah untuk menyikapi stres adalah halwah, menyendiri sejenak dari keramaian. Bukan mengasingkan diri, tapi mengambil jarak untuk kembali jernih. Sebelum wahyu turun pun, Rasulullah sering ke Gua Hira, bukan karena ingin jadi penyendiri, tapi karena beliau butuh ketenangan, butuh ruang untuk berpikir, untuk bertemu dirinya sendiri. Dalam hidup kita hari ini, sunnah ini bisa diterapkan dalam bentuk yang sangat sederhana. Matikan notifikasi HP sejenak. Duduk sendiri di kamar tanpa distraksi. Pergi ke masjid dan hanya diam di sudut untuk merenung. Jangan anggap itu buang-buang waktu. Karena justru dari diam itulah clarity lahir. Ketika kamu tenang, kamu bisa mendengar suara hati yang biasanya tertutup oleh bisingnya dunia. Stres itu sering datang karena kita pendam semuanya sendiri. Tapi Rasulullah mengajarkan kita cara curhat paling sehat, lewat doa. Saat Perang Badar, pasukan Muslim hanya berjumlah 313 orang melawan 1.000 pasukan Quraisy. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi, menangis dalam doa, dan berkata, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu di bumi ini." Itu bukan sekadar doa, tapi jeritan hati. Curahan jiwa seorang hamba yang tahu bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Dan dalam Al-Quran, Allah justru memuji orang yang menangis dan mengeluh hanya kepadanya. Bukankah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang? QS Arad 28. Kamu bisa mulai dengan sederhana. Doa dalam bahasa apapun. Tak perlu fasih. Yang penting, tulus. Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, tolong kuatkan aku. Karena Allah tahu bahasa air matamu. Bahkan sebelum kamu ucapkan. Stres sering muncul karena kita merasa stuck. Seperti tidak tahu mau kemana. Tapi Rasulullah mengajarkan sunnah yang sederhana tapi ampuh.
bergerak dengan niat dan tujuan. Setiap langkah Rasulullah bermakna. Beliau berjalan untuk menyapa orang, bukan sekadar lewat. Beliau menolong orang, bukan sekadar hadir. Bahkan saat makan, beliau berniat ibadah. Ketika kamu bangun pagi, coba niatkan satu hal kecil. Hari ini, aku ingin lebih tenang. Hari ini, aku ingin menolong seseorang. Niat itu akan mengarahkan langkahmu. Dan jangan lupakan aktivitas fisik. Rasulullah suka olahraga, berkuda, memanah, dan berjalan kaki. Bergerak bukan hanya menyehatkan badan, tapi juga menyehatkan pikiran. Sahabatku, stres bukan dosa, tapi membiarkannya menguasai kita tanpa ikhtiar, itu yang berbahaya. Rasulullah memahami semua bentuk kesedihan manusia, dan beliau tidak tinggal diam. Beliau mewariskan sunnah-sunnah yang bukan hanya ibadah, tapi juga penenang jiwa. Jadi, saat kamu merasa hidup ini terlalu berat, jangan langsung menyerah. Berdiam sejenak, doa yang dalam, dan bergerak dengan niat. Karena Rasulullah pun pernah melalui semuanya, dan melalui sunnahnya, kamu juga bisa bangkit kembali.